Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Nafa Kirana dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran matematika wajib dengan materi yang pertama itu peluang kejadian tunggal, lalu yang kedua peluang kejadian majemuk, lalu yang ketiga frekuensi harapan. Yang pertama, peluang kejadian tunggal. Peluang kejadian tunggal atau peluang kejadian dapat dirumuskan dengan rumus PA sama dengan NA per NS, di mana PA yaitu peluang kejadian, NA yaitu banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya ruang sampel. Contoh soalnya yaitu, pada percobaan melambungkan sebuah dadu satu kali, tentukanlah peluang munculnya dadu ganjil. Lalu ada pembahasannya yaitu ruang sampelnya kita cari dulu dengan S, isinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, berarti NS-nya sama dengan 6. Lalu A-nya ada 1, 3, dan 5, lalu NA-nya yaitu 3. Lalu kita masukkan ke rumus PA sama dengan NA per NS, jadinya 3 per 6. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Selanjutnya yaitu peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Dua buah kejadian A dan B dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tidak memiliki irisan. Dua kejadian tidak memiliki irisan jika tidak ada elemen kejadian A yang merupakan elemen kejadian B atau sebaliknya. Rumus peluang kejadian saling lepas adalah P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Lalu yang kedua ada kejadian tidak saling lepas. Kejadian ini merupakan kebalikan dari kejadian saling lepas. Terdapat irisan antara kejadian A dan kejadian B, sehingga rumusnya dapat dituliskan seperti ini, yaitu P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung A irisan B. Yang ketiga yaitu kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini dapat terjadi apabila kejadian A dapat mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Rumusnya bisa dituliskan seperti ini, yaitu peluang kejadian B bersyarat A, yaitu rumusnya P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Lalu peluang kejadian A bersyarat B, P dalam kurung A irisan B sama dengan PB dikali PA. Lalu yang keempat, kejadian saling bebas. Jika dua kejadian ini tidak saling mempengaruhi, maka dua kejadian ini saling bebas. Peluang kejadian saling bebas dapat dirumuskan sebagai berikut. P A irisan dan kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Lalu contoh soalnya yaitu, dalam sebuah kelompok 30 siswa, 10 orang suka matematika, 15 orang suka fisika, dan 5 orang suka kedua-duanya. Jika dipilih satu orang dari kelompok tersebut, tentukan peluang yang terpilih itu. A suka matematika dan fisika, B suka matematika atau fisika. Lalu pembahasannya, kita gunakan permisalan A sama dengan kejadian yang terpilih suka matematika, lalu yang B yaitu kejadian yang terpilih suka fisika. Jadi PA sama dengan 10 per 30 dan PB 15 per 30. Lalu untuk yang suka matematika dan fisika, ada 5 orang dari 30 anak. Kita masukkan ke rumus yang P dan kurung A irisan B menjadi 5 per 30. Lalu yang B suka matematika atau fisika, kita masukkan ke rumus P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dan kurung A irisan B. Kita masukkan angkanya 10 per 30 ditambah 15 per 30 dikurang 5 per 30 sama dengan 20 per 30. Lalu yang terakhir yaitu frekuensi harapan. Seberapa besar atau banyaknya kejadian yang muncul dalam peluang biasanya disebut sebagai frekuensi harapan. Secara umum, rumus dari frekuensi harapan adalah sebagai berikut, yaitu FH dalam kurung A sama dengan N kali PA. FHA yaitu frekuensi harapan dari suatu kejadian, P yaitu peluang, A kejadian A, dan N banyaknya suatu percobaan.
contoh soal untuk frekuensi harapan yaitu sebuah mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan nomor bilangan prima adalah, itu pembahasannya bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7. Jadi NA-nya sama dengan 4, lalu banyaknya NS yaitu sama dengan 10. Lalu kita pakai rumus FHA sama dengan N dikali PA. Karena PA-nya belum ketemu, jadi kita pakai rumus NA per NS. Jadi rumusnya FHA sama dengan N dikali NA per NS. Kita masukkan angkanya menjadi 4/10 dikali 70, yaitu hasilnya sama dengan 28. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.